Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulis Mariani sebagai pelaksana gizi di Puskesmas Pasirian. Di sini sekaligus saya sebagai instruktur dari Krida Bina Gizi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang kegiatan posyandu. Kita simak yuk sesuai dengan seperti yang tadi saya sampaikan, yaitu kita simak tentang kegiatan posyandu. Nah, di sini posyandu itu adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh, dari, dan untuk masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan, maksud saya derajat kesehatan masyarakat pada umumnya, serta kesehatan ibu dan anak pada khususnya. Jadi posyandu ini pelayanan dikhususkan kepada balita usia 0 sampai 5 tahun dengan ibu menyusui atau ibu hamil. Untuk selanjutnya posyandu juga merupakan bagian dari pembangunan untuk mencapai keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. Posyandu ini dilaksanakan oleh keluarga bersama dengan masyarakat di bawah bimbingan petugas kesehatan dari puskesmas setempat. Sasarannya siapa di posyandu? Sasaran utama. Nah, sasaran utamanya di sini balita dan orang tuanya, ibu hamil, ibu menyusui dan juga bayinya, dengan juga perempuan usia subur atau juga bisa disingkat dengan WUS. Tujuan dari posyandu itu sendiri yaitu mempercepat penurunan angka kematian balita, juga mempercepat penurunan angka kelahiran, mempercepat penerimaan angka kelahiran, meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan lainnya sesuai kebutuhan. Nah, macam-macam kegiatan yang ada di posyandu ini ada 5 kegiatan posyandu pokok yang setiap bulan kita lakukan. 5 kegiatan pokok tersebut bisa disebut dengan Pancakrida Posyandu. Di antaranya 1. Kesehatan ibu dan anak. Kedua, keluarga berencana atau KB. Yang ketiga, imunisasi. Yang keempat, peningkatan gizi. Yang kelima, penanggulangan diare. Dan untuk dari 5 program tersebut juga ada tambahan, di antaranya selain dari Pancakrida Posyandu itu ada tambahan sanitasi, yang tambahannya sanitasi dasar dan penyediaan obat esensial. Jadi ada 7 kegiatan posyandu yang disebut dengan Sabta Krida Posyandu. Nah, ini program-program yang ada di posyandu, yaitu KB, gizi, KIA atau kesehatan ibu dan anak, imunisasi, serta penanggulangan diare. Ini yang kita lakukan setiap bulan di posyandu. Nah, apa saja tugas kader yang ada di posyandu? Nah, mari kita simak. Nah, di sini secara garis besar tugas kader posyandu adalah sebagai berikut. Pertama, melakukan kegiatan bulanan posyandu. Jadi posyandu ini dilakukan rutin setiap bulan. Jadi 1 tahun dilaksanakan 12 kali. Nah, untuk melakukan kegiatan bulanan posyandu itu tugas kader yaitu mempersiapkan pelaksanaan posyandu. Mempersiapkan sebelum buka posyandu, kader harus menyiapkan di situ alat dan bahannya. Terus yang kedua, kegiatan bulanan posyandu. Ini kegiatan rutin, ya 5 meja itu ya terus dilakukan. Di samping itu kegiatan setelah pelayanan bulanan posyandu. Jadi setelah kegiatan pelaksanaan posyandu selesai, itu kader melakukan kegiatan yang disebut evaluasi dari hasil kegiatan pelaksanaan kegiatan yang tadi sudah dilaksanakan. Yang selanjutnya tugas kader yaitu melaksanakan kegiatan di luar posyandu. Ini juga banyak dilakukan oleh kader.
seperti melakukan kunjungan rumah. Lah, kunjungan rumah ini misalkan pada saat itu saat posyandu ada balita yang sasaran imunisasi tidak datang, entah karena alasan apa. Nah, itu tugas kader untuk kunjungan rumah. Kunjungan rumah, kalau misalkan ada pada saat itu ada balitanya, mungkin ibunya lupa atau gimana, jadi tugas kader kunjungan rumah untuk mengingatkan dan dianjurkan untuk melakukan imunisasi di puskesmas. Selain itu, selain imunisasi juga bisa dilakukan untuk kunjungan rumah pada balita yang gizi buruk atau kasus gizi yang lainnya. Yang kedua, kegiatan luar posyandu yang kedua yaitu menggerakkan masyarakat untuk menghadiri dan ikut serta dalam kegiatan posyandu. Jadi sebelum kegiatan posyandu dilakukan, tugas kader itu mengingatkan pada ibu-ibu yang mempunyai balita atau ibu hamil untuk datang ke posyandu sesuai dengan jadwal. Yang ketiga, membantu petugas kesehatan dalam pendaftaran, penyuluhan, dan berbagai usaha kesehatan masyarakat. Yang untuk selanjutnya, ini merupakan kegiatan kita rutin bulanan posyandu. Ada penimbangan dan di situ dilakukan kegiatan 5 meja, pendaftaran, penimbangan, pencatatan, penyuluhan, dan pelayanan kesehatan. Ini ada di meja 4. PMT. Ini merupakan PMT penyuluhan, karena PMT itu ada 2, PMT penyuluhan dan PMT pemulihan. Kalau PMT yang ada di posyandu itu disebut dengan PMT penyuluhan karena itu untuk semua status gizi, tidak memandang status gizi itu balita itu status gizinya kurang atau buruk atau normal. Jadi ini untuk semua status gizi balita. Kalau PMT pemulihan itu dikhususkan kepada balita yang ada kasus gizinya, gizi kurang atau gizi buruk yang diberikan selama 90 hari berturut-turut. Keterampilan yang selanjutnya, keterampilan dan pengetahuan apa saja yang harus dikuasai oleh seorang kader. Ini seorang kader itu dalam tugasnya akan sering melakukan penyuluhan perorangan dengan tatap muka. Ini bisa dilakukan di posyandu di meja 4 atau mungkin pas waktu kunjungan rumah itu kader bisa melakukan penyuluhan perorangan tatap muka dengan sasaran. Yang kedua, penyuluhan kelompok. Nah, penyuluhan kelompok ini sasarannya macam-macam. Kalau di posyandu ibu balita atau ibu balita. Nah, penyuluhan kelompok ini bisa dilakukan pada awal kegiatan posyandu atau akhir kegiatan posyandu dengan tema sekitar kesehatan balita. Yang ketiga, penyuluhan disertai peragaan atau demonstrasi. Nah, penyuluhan disertai peragaan atau demonstrasi ini mungkin di posyandu penyuluhan baik itu di penyuluhan perorangan atau kelompok. Kalau penyuluhan perorangan itu di meja 4 itu biasanya ada peragaan untuk penyuluhan. Bahan peragaan itu bisa berupa leaflet, buku pegangan kader, atau lembar balik gitu. Kalau demonstrasi mungkin peragaan untuk mendemokan membuat tata cara membuat menu. Begitu juga bisa dilakukan pada penyuluhan kelompok. Oleh karena itu, keterampilan dan pengetahuan yang harus dikuasai oleh seorang kader adalah keterampilan komunikasi interpersonal. Jadi sebagai kader setidak-tidaknya menguasai materi apa yang akan diberikan pada sasaran sesuai dengan masalah yang dialami oleh sasaran. Yang kedua, keterampilan yang berhubungan dengan kegiatan di posyandu. Ini yang ada di posyandu yaitu pencatatan, pelaporan, dan penimbangan. Yang selanjutnya, pengetahuan kesehatan dasar dan gizi.
Nah, bagaimana cara melaksanakan kegiatan bulanan posyandu? Ini nggih, monggo yuk kita simak. Pelaksanaan kegiatan di posyandu dikenal dengan nama sistem 5 meja, di mana kegiatan di masing-masing meja mempunyai kekhususan sendiri-sendiri. Sistem 5 meja tersebut tidak berarti bahwa posyandu harus memiliki 5 meja untuk pelaksanaan setiap bulannya, tetapi kegiatan posyandu harus mencakup 5 kegiatan posyandu. Ini. Nah, di sini pelaksanaan kegiatan posyandu yang rutin dilaksanakan setiap bulan ada 5 meja seperti tadi, yang tidak harus ada 5 mejanya, tetapi yang penting kegiatannya. Di meja 1 atau kegiatan pertama pendaftaran balita, ibu hamil, ibu menyusui. Jadi begitu balita atau ibu hamil atau ibu menyusui datang, itu langsung ke meja pendaftaran, didaftar di situ, ditulis pada buku daftar hadir balita atau ibu hamil atau ibu menyusui. Nah, di situ nanti di meja 1 sasaran yang datang ke posyandu diberi kitir, dikasih kitir yang diselipkan pada KMS. Langsung disuruh menuju ke meja 2. Meja 2 di situ penimbangan balita. Penimbangan balita, setelah ditimbang, balita ditimbang sesuai dengan berat badan yang yang ada pada saat itu, berapa berat badannya, ditulis pada kitir dan diselipkan di KMS-nya, dan kemudian ibunya dianjurkan untuk menuju meja 3. Meja 3 KMS nanti diberikan pada kader yang bertugas di meja 3, yaitu pencatatan hasil penimbangan. Nah, di sini di meja 3 ini pencatatan di sini selain pengisian KMS juga pengisian pada register posyandu. Nah, setelah diisi sesuai dengan jenis kelamin, karena ada 2 KMS, laki-laki dan perempuan, jadi disesuaikan. Untuk pengisian KMS-nya di sini dilihat umurnya berapa dan berat badannya berapa. Nanti kita bisa pelajari di belakang, nanti ada cara pengisian KMS-nya. Setelah diisi pada KMS, nanti langsung diisi di register penimbangan posyandu. Yang meja 4 penyuluhan ibu, setelah dari meja 3 ibu balita tersebut dianjurkan untuk ke meja 4. Nah, di meja 4 itu ada kader yang bertugas sebagai penyuluh. Nah, di situ kader tersebut menyuluh ibu berdasarkan hasil penimbangan anaknya, memberikan pelayanan gizi kepada ibu balita serta ibu hamil. Jadi di sini tugas kader di meja 4 memberikan penyuluhan sesuai dengan hasil penimbangan. Kalau misalnya naik, berat badan balita naik, status gizinya normal atau baik, diharapkan kader memberikan anjuran, pujian. Kalau toh misalnya ada kasus mungkin atau gizi kurang atau 2T, nah di situ tugas kader untuk memberikan penyuluhan tentang sekitar pola makan pada anak yang kisaran pada pemberian makan gizi seimbang. Meja 5 pelayanan kesehatan dan KB. Nah, di meja 5 ini petugas kesehatan ada di sini beserta kader. Jadi pelayanan di meja 5 ini tenaga kesehatan ada pelayanan imunisasi, pelayanan pemberian vitamin A, obat cacing, KB. Nah, itu kita ada di meja 5. Untuk ibu hamil, setelah didaftar di meja 1 langsung ke meja 4. Jadi kalau ibu hamil yang datang ke posyandu dari meja 1 dianjurkan langsung ke meja 4, tidak mengikuti tahapan seperti yang posyandu balita.
Jadi langsung ke meja 5, langsung ke meja 4, mendapatkan penyuluhan, bisa dirujuk ke meja kesehatan. Maksud saya meja 5 yang bertugas yaitu petugas kesehatan. Nah, ini alurnya. Alur kegiatan yang ada di Posyandu. Ini yang pertama kan pendaftaran, seperti yang kita sampaikan di depan tadi. Setelah dari pendaftaran dilakukan penimbangan balita. Terus setelah itu ke meja 3 pengisian KMS. Setelah KMS-nya diisi, langsung dianjurkan ke meja 4 mendapatkan penyuluhan, dan yang terakhir pelayanan kesehatan. Nah, apa saja kegiatan di masing-masing meja tersebut? Kegiatan di meja 1 seperti yang kita ulas tadi, ya. Mungkin itu pendaftaran, didaftar, diisi pada formulir atau kitir, namanya siapa, umur berapa, nama orang tua. Setelah itu disuruh ke meja 2 penimbangan, dan setelah ditimbang langsung pengisian KMS. Nah, ini pendaftaran ibu hamil tadi kan balita sudah, begitu juga ibu hamil. Kalau ibu hamil yang datang dari meja 1 langsung ke meja 4, disarankan juga ke meja 5. Apa saja kegiatan di masing-masing meja tersebut? Oh, ini sudah kita bahas yang tadi kayaknya. Ini kegiatan di meja 2 sudah sesuai dengan alur yang ada tadi. Nah, ini alur tindakan berdasarkan hasil penimbangan. Seperti ini nggih. Penimbangan balita. Ini dari atas. Penimbangan balita. Balita ditimbang, diisi KMS, diukur panjang badannya. Langsung dilihat hasil penimbangan. Nah, dari hasil penimbangan tersebut dilihat grafik pertumbuhannya itu naik apa turun atau tetap. Kalau toh misalnya nanti garis pertumbuhannya naik, beri pujian seperti yang disampaikan tadi, diberi pujian kepada anak dan ibunya. Dan juga jangan lupa dianjurkan agar meneruskan cara pemberian makan kepada anaknya lebih banyak agar bulan berikutnya berat badannya naik lagi. Nah, jika hasil penimbangan tadi menunjukkan garis pertumbuhan tidak naik, 1T, 1T, 2T atau 3T. Kalau 1T ya sampai 2T itu kita tanyakan riwayat makannya bagaimana. Apa dia mengalami sakit sehingga tidak naik berat badannya, atau mungkin karena balita anoreksi atau makannya kurang selera. Nah, itu kita beri nasihat tentang makanannya, pola makannya. Nih, terus yang kalau misalkan ditemukan balita 3T itu langsung dirujuk ke puskesmas. Karena kalau sudah 2T ditakutkan nanti menjadi ke kasus gizi. Takutnya nanti jadi kasus gizi. Dari hasil penimbangan, bila ditemukan garis pertumbuhan di bawah garis merah, langsung dirujuk ke puskesmas. Ini ada penanganan supaya mendapat penanganan dari tenaga kesehatan. Jadi perlu ditindaklanjuti. Bagaimana nanti tindak lanjutnya, nanti ini ada di puskesmas. Kalau sudah T, 2T, 3T, nah itu nanti ada namanya manajemen terpadu balita sakit. Nanti ini ada penanganan sendiri, atau mungkin itu nanti perlu penanganan khusus, perlu perawatan. Nah, itu nanti ada tindak lanjutnya. Nah, ini manajemen terpadu balita sakit. Nah, di sini ada tindakan tanda klinis gizi buruk. Nah, kalau tidak ada tanda gizi buruk,
Kalau hanya 2T tapi status gizinya mungkin di gizi kurang atau itu akan mendapatkan, bisa diberikan PMT. Jika terdapat tanda klinis gizi buruk, itu harus dilakukan penanganan sesuai dengan tata laksana gizi buruk. Atau juga kalau misalnya ada pas sakit, bisa dikasih obat penyakit penyertanya supaya tidak sampai jatuh ke kasus yang lebih berat lagi. Nah, itu lanjut nanti dari MTBS itu tadi sudah diputuskan dapat PMT atau dilakukan tata laksana gizi buruk, itu nanti dikembalikan ke keluarga, karena keluarga yang mempunyai ya, kembali ke keluarga, ya, dikembalikan ke keluarga. Nah, nanti sebagai pelaksana kesehatan, petugas kesehatan nanti memberikan konseling atau pendampingan. Ini sudah kita ulas kegiatan yang ada di meja 3. Sepertinya tadi sudah kita sampaikan panjang lebar di depan. Nah, ini KMS, cara pengisian KMS. Jadi KMS di situ banyak, KMS bisa dijadikan sebagai dokumen di situ karena tercatat banyak sekali identitas atau riwayat balita yang ada di sini, ya. Itu pada KMS ada kolom identitas, tanggal lahir, nama anak, jenis kelamin, berat badan waktu lahir, ini ada semua di sini. Terus catatan imunisasi, catatan pemberian vitamin A, dan ini yang penting juga yaitu grafik pertumbuhannya ini. Grafik pertumbuhan ini diharapkan setiap balita mempunyai dan wajib mempunyai. Ini KMS di sini ada 2 sesuai dengan yang kita bahas di depan tadi. Ada 2 jenis KMS untuk anak laki-laki dan untuk perempuan. Yang laki-laki biru, warnanya biru, yang perempuan warnanya merah, tapi isinya sama, tidak ada bedanya. Ya, ini jadi pada KMS ini ada grafik pertumbuhan. Ini yang di bawah. Ini kembali, ini yang di bawah sendiri itu kolom umur. Jadi yang kolom warna merah di depan, di bawah itu diisi sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun lahir. Dan untuk selanjutnya kolom di belakangnya itu harus diisi urut sesuai dengan bulan, tidak boleh diloncat. Jadi urut, misalkan Januari dia lahir, di kolom kedua Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, dan seterusnya, tidak boleh diloncati. Nah, di atasnya garis yang di samping itu menunjukkan berat badannya. Di situ nanti bisa ditarik garis umurnya berapa, berat badannya berapa, ditarik garis ke atas yang umurnya dan berat badannya, ditarik ke samping. Di situ ditemukan 1 titik. Nah, di situ nanti di mana letak titik itu menunjukkan grafiknya. Ini sama dengan yang tadi. Ini contoh-contohnya ini, ya. Terus ini yang di belakang sama, pengisiannya sama. Nah, langkah-langkah pengisian KMS mungkin awalnya harus diisi dengan identitas. Awalnya jenis kelaminnya dulu, terus identitas anak dan orang tua pada kolom halaman yang depan tadi, pengisian bulan lahir dan penimbangan. Ini seperti yang kita bahas tadi. Nah, di sini ini yang kolom 0, yang umur 0 itu berarti tanggal, bulan, dan tahun lahirnya
bayi tersebut. Nah, diisi seperti ini. Jadi jangan sampai bulan itu dilewati. Kalau toh misalnya bulan sekarang dia tidak timbang, bulan besoknya dia timbang, tetap bulan sekarang yang tidak timbang harus ditulis di situ. Oke, monggo dilanjut. Ini sama dengan yang tadi. Nah, ini kalau misalnya sudah ditarik garis antara umur dan berat badan akan menemukan titik seperti ini. Ini menunjukkan grafik pertumbuhan. Ini seperti ini, sama saja ya. Ini sama. Nah, ini ada keterangan tidak naik pada grafik berat badan memotong. Nah, ini tidak naik grafik berat badan memotong garis pertumbuhan di bawah atau kenaikan berat badan kurang dari kbm. Kbm itu kenaikan berat badan minimal. Kenaikan berat badan minimal misalnya seperti ini. Dia lahir pada waktu dia lahir, dia berat badannya 3 kilo. 1 bulan ke depan itu ada KBM 800. Jadi bulan depan minimal dia harus naik 800. Kalau misalnya dia naiknya 800 berarti bisa dikatakan naik. Kalau misalnya kurang dari 800, kalau misalnya naiknya cuma 700, dia tidak bisa dikatakan N atau naik. Walaupun sebenarnya berat badannya naik. Kenapa tidak bisa dikatakan naik? Karena kurang dari KBM. Gitu. Selanjutnya ini sama pengisian imunisasi. Ini yang berhak mengisi di sini yaitu pelaksana atau petugas kesehatan. Vitamin A juga bisa petugas kesehatan atau dibantu oleh kader. Ini sama. Ini kolom ASI eksklusif ada di bawah sendiri, itu di situ. ASI eksklusif kan pemberian ASI mulai lahir sampai usia 6 bulan tidak diberi makanan tambahan apapun kecuali obat. ASI eksklusif itu ASI yang diberikan pada bayi mulai lahir sampai usia 6 bulan tanpa makanan apapun kecuali obat jika dia sakit atau setelah imunisasi. Kalau toh misalnya nanti tidak diberi makan tetapi dikasih susu formula, itu sudah bukan ASI eksklusif lagi. Kalau misalnya dia hanya ASI saja, tidak dikasih apapun termasuk formula, susu formula, itu dicentang. Setelah nanti misalkan dia pada usia 6 bulan seperti yang pada KMS ini, itu kan ada tanda strip. Berarti pada usia 6 bulan anak tersebut sudah dikasih makanan pendamping ASI. Misalkan ibunya sudah bekerja, dikasih susu bantu, itu sudah tidak ASI eksklusif lagi. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti. Nah, ini peranan anggota SPH bisa membantu pelaksanaan posyandu, membantu memantau status gizi balita di posyandu, membantu melaksanakan distribusi vitamin A, melakukan penyuluhan gizi, memantau pelaksanaan PMT pemulihan atau PMT penyuluhan sebagai tenaga andal untuk pendataan. Mungkin materi yang kita sampaikan tadi banyak membawa manfaat untuk kalian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.